Baik, untuk yang chapter kedua ini terkait dengan masalah optimasi ya di swarm intelligence ya. Jadi pasti ditanya apa sih optimasi gitu ya. Nah, optimasi itu adalah proses pencarian nilai optimum ya, mencari nilai optimum bisa pencarian nilai maksimum atau maksimasi atau bisa juga pencarian nilai minimum atau minimasi. Ya. Nah, masalah optimasi itu bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok ya. Jadi ada optimasi kontinu, ada yang discrete ya. Nah, masalah optimasi ini apa sih kalau kaitannya dengan yang dua jenis kelompok tadi, optimasi kontinu dan discrete? Nah, kalau yang kontinu ini dilakukan pada fungsi yang bersifat bernilai real ya atau floating point. Sedangkan untuk yang discrete ini bernilai bilangan bulat, bernilai bulat atau kombinatorial. Jadi hanya bedanya di situ ya, kontinu dan discrete. Nah, untuk optimasi masalah kontinu ya, pastikan kita selalu bertanya ya, bagaimana sih cara menentukan nilai minimum dari satu fungsi? Ya, selalu kita tanyakan ya, gimana caranya? Ya. Jadi tercetus, bisakah kita menggunakan diferensial atau menggunakan turunan ya untuk menentukan nilai minimum dari suatu fungsi? Ya. Nah ini jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan turunan ya. Jadi kalau Anda pernah belajar kalkulus ya ini bisa menghitung nilai minimum dari satu fungsi. Jadi satu fungsi akan bernilai minimum pada saat turunan pertama itu sama dengan 0 ya. Nah, ini contoh sederhana ada fungsi dua variabel x1, x2 ya, di mana rumusnya adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam grafik, ini bentuknya kayak gini. Jadi bentuk sederhananya ya monoton turun dan satu nilai minimum yang dilihat dari depan. Jadi kalau kita lihat dari depan itu nilai minimumnya paling bawah itu ya. Jadi dasar lembah. Nah, ini kalau kita lihat dari posisi agak ke atas, ya kita bisa melihat adanya dasar lembah. Ya. Dasar lembah itu yang warnanya agak putih gitu ya. Jadi kalau dilihat itu macam agak putih gitu. Ini kita lihat gambarnya aja. Kalau ini kan dari depan ya, dari depan ini yang dari atas, nah, agak ke atas, sehingga kita bisa melihat dasar lembahnya ya. Nah, apa solusi untuk menentukan nilai minimum dari fungsi? Ya, kalau Anda belajar desain analisis algoritma, Anda bisa menggunakan cara brute force ya, cara brute force, atau menggunakan cara-cara lain ya. Kalau genetik algoritma itu bisa kita gunakan ya, kalau menggunakan algoritma genetika, walaupun algoritma genetika itu sebenarnya masuk dalam swarm intelligence juga ya, karena dia termasuk di stokastik juga ya. Jadi waktu adanya diagram tentang stokastik ya, swarm intelligence itu jadi satu bidang khusus. Kemudian di bawahnya itu adalah algoritma evolutionary. Nah, algoritma evolutionary itu ada 4, yaitu genetic algorithm, ada genetic programming ya, algoritma evolusi dan lain-lain sebagainya ya, GP ya, GP, GA ya, evolution strategis ya, dan sebagainya. Nah, termasuklah teknik swarm intelligence. Jadi ini untuk solusi menentukan nilai-nilai fungsi minimum ya. Nah, ini kalau kita optimasi menggunakan GA ya, GA itu dengan generasi pertama misalnya ini kalau kita gambarkan ya. Itu ada sebaran angka acak yang tidak teratur ya. Jadi titik-titik warna hitam itu adalah sebaran angka acak secara tidak teratur ya. Di iterasi generasi pertama ya. Nah, nanti begitu di iterasi berikutnya dan seterusnya, ini akan mengumpul. Dan mengumpulnya itu adalah mendekati dasar lembah. Ya. Jadi dia akan mengumpul dan mendekati dasar lembah. Ya. Seperti ini di dasar lembahnya. Nah, kemudian setelah generasi ke-20 atau generasi misalnya sampai ke berapa gitu ya, maka dia akan ngumpulnya pada satu titik ya. Pada satu titik yang ada di dasar lembah. Berarti nilai itu adalah nilai yang sudah optimum.
Ini kalau dilihat dari tampilan grafis ya. Nah, apakah JE juga mampu menemukan nilai minimum global dari fungsi yang memiliki banyak nilai minimum dalam waktu yang cepat? Ya. Nah, ini kalau misalnya, kalau tadi kan rumusnya itu hanya satu nilai minimum. Nah, ini kalau yang ini bagaimana? Ya, gimana jawabannya ini punya banyak nilai minimum? Jadi, apakah JE bisa? Ya, jawabannya bisa juga ya. Nah, ini contoh adalah fungsi drop wave, dua dimensi yang memiliki banyak nilai minimum. Ini jadi kalau Anda menggunakan fungsi tadi ini, ya kita gambarkan grafiknya. Nah, ini grafik bentuk 3D-nya itu kayak gini. Bagus ya kelihatannya ya. Kemudian kalau kita lihat dari atas, gambarnya kayak gini. Jadi ada lembah ya, lembah yang warna gelap itu adalah lembah, berarti yang masuk ke bagian dalam. Tapi ada satu titik yang paling gelap ya, itu adalah yang paling tengah di dalam. Jadi nilai minimumnya ini banyak nih, yang ini. Jadi kan kayak seakan-akan kalau kita lihat tuh nilai minimumnya banyak ini. Nah, kalau kita gunakan sebaran dari JE ya, begitu tersebar, ya, ini akan tersebar tidak teratur dan menghasilkan nilai yang tidak optimum ya untuk di iterasi pertama ya. Kemudian nanti bergerak lagi ya pada generasi ke-10. Kalau dia sudah berada di daerah yang gelap, maka biasanya dia tidak akan bergerak ke tempat lain ya. Jadi ini kalau model dari GA itu ya tergantung dari iterasinya yang paling dalam ya, paling generasi keberapa gitu ya. Maka biasanya kita ambil dulu yang paling optimum secara global. Nah, ini yang mendekati yang optimum nilai minimum global ya, yang titik paling hitam di bagian tengah. Ya, kalau yang lain-lain itu tidak diambil ya karena nilainya belum optimum. Nah, untuk optimasi masalah diskrit itu banyak masalahnya ya. Jadi knapsack, ya, kemudian sequence alignment, ya, traveling salesman problem, vehicle routing problem, cutting stock, job shop scheduling ya. Ini ngulang kembali ya tentang mata kuliah desain analisis algoritma ya. Nah, ini terkait dengan knapsack problem. Ya. Ada yang masih ingat tentang knapsack problem? Ya. Knapsack problem ini adalah satu masalah optimasi ya, di mana kita punya sebuah tempat namanya knapsack ya, dengan bobot maksimum itu misalnya kalau di contoh sini nilainya 20 kilo ya, berarti kita punya sebuah tas ya, isinya 20 kilo maksimumnya. Kemudian kita punya benda, barang itu sebanyak 7 macam ya, ada kamera, laptop dan sebagainya ya. Masing-masing itu punya berat 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo, dan seterusnya dengan nilai 150, 220, ya, peralatan mati 300, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil ya sejumlah barang dengan total 20 kilo, nilainya itu yang maksimum. Itu problem knapsack ya. Nah, untuk knapsack problem ini bisa kita selesaikan dengan berbagai cara ya. Jadi bisa dengan algoritma greedy, ya. Nanti saya ajarkan yang cara greedy. Kemudian cara brute force dan dynamic programming. Jadi kita mengingat kembali ya. Nah sekarang kita coba yang knapsack problem ya. Knapsack problem. Ya, kalau yang cara pertama adalah dengan cara brute force. Brute force itu kita coba
segala kemungkinan itemnya ya. Kita buat segala kemungkinan dari item ya. Misalnya pertama pasti B1, ya B2, B3, B4, B5, B6, B7 ya. Kemudian B1, B2 misalnya ya. Wah, ini kombinasinya banyak nih. Kemudian B1, B3, ya kan? B1, B4, ya. B1, B5, dan seterusnya ya. Ini kayaknya banyak nih yang harus kita buat. Ini kita hitung beratnya, kemudian nilainya. Kalau beratnya ini pasti sama ya, nilainya juga akan sama. Karena ini tidak ini ya, karena kan dia tunggal. Artinya di barang satu B1 ya masih 5 kilo, ya masih muat lah. Tapi kalau B1 dengan B2, berarti B1 ditambah B2. Nilainya itu adalah 150 ditambah 220. Nah, ini jadi 370. Kalau B1 dengan B3, 13. Ini sama dengan 150 ditambah 300. Ini B1 ditambah B4. Ini sama dengan B1 tambah B4. Nah, ini segala kemungkinan ya harus dibuat ya. Itu B1 tambah B5. Ini sama dengan B1 ditambah B. Kan? Kemudian B1 dengan B6. B1 dengan B7. B1 ditambah B7. 18. Masih bisa diterima ya, karena nilai maksimumnya adalah 200 ya. B6 ya. Ini B1 dengan B6. Oh, ini kok salah nih. Ini B. Nih, ya. H7 ya. Oke. Ini sama dengan B1 ditambah ini. Ya. Jadi masih muat ya. Ini ditambah. Nah, kombinasi yang B1 sudah nih. Coba lagi yang B2. B2 dengan B3. Kan ke B1 udah ada ya, jadi nggak perlu lagi. B2 ke B4. B2 ke B5. B2 ke B6. B2 ke B7 misalnya. Ini cara brute force ya. B2 dengan B3. Masih bisa ya, karena 15 ya. Ini, tambah. Kemudian B2 tambah B5. B4 ya. B4. B2 ditambah B4. B2 ditambah B5. B2 ditambah B5. Ini B2 ditambah B6. B2 tambah B6. Ini B2 ditambah B7. Sudah 20 ya, berarti ini maksimum ya. Ditambah B7. Ini mentok nih. Kita coba yang kombinasi seperti sini B3, B4, B3, B5, dan seterusnya ya. Jadi bisa banyak nih. B3, B7, B4, B5 ya. B4, B6, B4, B7, B5, B6, B5, B7. Oke.
Ya, B3 ditambah B4. Masih aman ya. Ini agak panjang ya ceritanya ya kalau pakai brute force ya. Ditambah B5. B3 ditambah B5. Kemudian B3 ditambah B6. Ini juga ya, B3 ditambah B3 tambah 6. Ini B3 tambah B7. Nah, ini tidak bisa dipakai ya. Ini ditambah B7. Nah, ini tidak bisa dipakai ya. Tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena ini maksimumnya itu melewati ya. Dia melewati 20. Ya, jadi tidak bisa digunakan. Kalau B4 ditambah B5 ya, masih bisa ya. Kemudian B4, B6, B4, B6, ini juga B4 tambah B7, kemudian B5 tambah B6, ini tambah bawah, kemudian B5 tambah B7, ini juga tidak bisa dipakai. Ini tidak bisa digunakan. Ini saya beri tanda ya, jadi lebih gampang kalau Anda lihat. Dan ini kita lanjutkan terus sampai semuanya ya. Bisa dikombinasikan. Ya, B6 ditambah B7. Ini B6 tambah B7. Nah, ini kan baru 2 item kombinasinya. Nah, sekarang kalau yang 3 item, ini harus kita coba lagi. B1 tambah B2 tambah B3. 20. Nah, ini masih bisa lah. Ini cara brute force ini ya tergantung sih. Ya, bisa dapat dan seterusnya. Ini adalah cara brute force ya. Jadi kalau kita lihat dari caranya ya memang panjang ya. Caranya panjang. Jadi kita bisa dapat nih ujung-ujungnya. Nah, di sini kalau dilihat nilai yang paling bagus itu adalah B2 dengan B7 ya. Kalau kita lihat sini B2 dengan B7. Nah, ini nilainya maksimum. Kalau ini kan B1, B2, B3 20 670 ya. Ya, kita ambil yang nilainya warna pas 20 ya. Ini kebetulan yang pas 20 ini udah ada 2 nih. Nah, ini kan nampak nih. Ini 740, ini 640. Maka yang paling besar kemungkinan tuh yang ini. Jadi B2, B7 yang kita gunakan. Ya. Tapi sebelum itu memang kita harus kumpulkan semua kemungkinan dari solusi, calon solusi dengan menggunakan cara brute force. Gitu. Ya. Jadi ini ya. Ini caranya yang brute force. Memang panjang ya ceritanya ya. Ini kalau Anda menggunakan cara greedy ya. Ini kalau greedy nih. Nah, kalau greedy ini kita menggunakan konsep fractional knapsack problem ya. Jadi menggunakan fractional knapsack problem. Yang pertama itu kita menggunakan maksimum profit. Ya.
Jadi ada 3 yang harus kita hitung, maksimum profit, minimum wage, ya, kemudian rasio, ya, maksimum rasio ya, maksimum rasio profit dibagi wage. Jadi ada 3 hal yang harus kita hitung dari mode knapsack ini. Jadi ini paling gampangnya saya buat dulu dalam bentuk ini ya. Kita buat aja dulu ya. 1, ini B aja ya. Ini B, kemudian ini karena ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya blok dulu ya. Ya, ini kalau dulu yang DAA ya begini caranya ya. Jadi Anda harus menerjemahkan itu dalam bentuk ini. Ini adalah wake ya. Kemudian saya tambahkan 1 di atasnya itu objek ya. Atau kode lah. B1, ini saya susun dulu ya biar gampang. Ya. Kemudian profit. Profit itu nilai ya. Jadi nilainya itu kita transpose saja. Nah, ini. Ya, nilainya dapat nih. Nah, saya buat tabel. Tabelnya adalah objek. Kemudian wake. Kemudian profit. Kemudian sisa remaining wake. Ya, kita buat gini aja. Nah, mula-mula katanya kita mau cari yang maksimum profitnya. Berarti dengan patokan tabel ini, ya, saya ingin menentukan yang maksimum profit ya, berdasarkan maksimum profit. Ya. Berarti kalau kita lihat di sini dari sisi profit, ya, mana yang paling tinggi? Kalau kita lihat yang paling tinggi itu adalah B7. Maka objek 7 saya tandai di sini B7. B7 ya. Ini saya buat di tengah aja. Wake-nya itu adalah 13. Ya. Tuh, langsung gini aja. Kemudian profitnya adalah 520. Maka remaining weight-nya itu dari nilai 20 dikurang 13. Hasilnya tinggal 7. Nah, kemudian saya cek lagi yang profitnya besar. Profit besar adalah B3. B3 ini adalah 300. Ya. Tapi di sini weight-nya itu 8. Sedangkan di sini sudah sisa 7. Maka kalau menggunakan algoritma greedy, ini tetap kita gunakan wake yang sama, 7. Sama dengan 7. Sama dengan ini. Sehingga nanti remaining wake-nya itu jadi 0. Sehingga profitnya itu nilainya berubah. Ya, berubah. Mengikuti dengan wake-nya ini. Jadi ibarat kalau kita punya barang harga 1 kilo tuh 1.000. Maka kalau kita jual cuman 500
gram, berarti ya 500, separuhnya nilainya. Nah gitu. Maka nilai ini harus kita sesuaikan. Ya caranya gimana? Ya tinggal kita hitung aja nilai profit, ya, atau dengan cara ya 8 dibagi dengan 7 ya, dikalikan dengan 300. Oh ini lebih ya, sorry. Oh, oke, jadi sama dengan 300 dikurang dalam kurung 7 dibagi 8 kalikan 300. Kurang ya. Oh iya, iya. Gede. Apa tak itu ya Pak? Hmm? 300 bagi 7. 300 bagi 7. Bentar ya. Oh nggak bisa ya. Nggak bisa. 300 kurang 300 bagi 7 gitu. 300 kurang 300 bagi 7. 300 bagi 7. Ah iya betul. Ini ya, dapatnya ya. Maka di sini remaining weight-nya adalah 0 ya. Bentar. Ini sama dengan 7 dikurang dengan 7. Hasilnya 0. Jadi di iterasi yang maksimum profit itu di sini ya. Kalau kita jumlahkan nilainya itu summary-nya itu adalah ini. 300 lebih ya. Kemudian kalau dengan cara yang sama kita hitung untuk yang minimum weight. Ini kita balikkan lagi asal caranya minimum weight ya. Nah, dari yang minimum weight, yang mana yang paling kecil? Nah, B4 ya. Kita tandai 3 ya. Berarti yang B4 nilainya adalah 3 ya. Nilai profitnya 100. Maka remaining weight-nya adalah 20 dikurang 3. Ya kan? Kemudian yang paling kecil lagi adalah yang 4. Ini B6. Berarti rumusnya adalah ini ya. Nah, remaining weight-nya dikurang dengan 4. Sisa 13. Kita lihat lagi mana yang paling kecil. Oh, ini B1. Jadi ini B1. Weight-nya 5. Profit-nya 150. Remaining weight-nya adalah 13 dikurang dengan 5. Jadi panjang ya yang ini ya. Kemudian 7 ya. Ini B2. Caranya ke-7. Kemudian profit 220. Ya, maka remaining weight-nya adalah 8 minus 7. Sisa 1. Selebihnya adalah yang ini B3. Jadi B3 ini harus sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena sisanya adalah 1. Ya, tujuannya adalah saya maunya nilainya itu 0 di sini. Maka ini sama dengan rumus tadi. 300 dikurang 300 dibagi 8 ya. Gede ya. Bukan kayaknya. Tadi ini. Loh, ini kok I11 I11
kali ini. Oh, ini. Nah, J7 bagi ini. Oh, ini bukan C6 ya. Bagi ini. Hasilnya 0 ya. Kita hitung profitnya 510. Nah, ini tidak akan digunakan. Kenapa? Karena hasil dari minimum wage ini 510. Jadi peluang pertama masih di ini, di B yang ini, maksimum profit. Kalau cara berikutnya, kalau yang cara berikutnya adalah dengan menggunakan rasio ya. Berarti di sini harus ada rasio profit dibagi WACC. Nah, jadi ada nilai profit dibagi WACC. Nah, kita tinggal lihat aja mana yang minimum. Maksimum ya, ambil yang maksimum. Berarti saya buat juga di sini modelnya. Yang maksimum di sini adalah 40, B7. B7. Maka WACC-nya adalah 13, profitnya adalah 520, maka remaining-nya 20 dikurang 13. Kemudian ini kan sudah, berarti B3 lagi. B3. Oh, berarti ujungnya sama nih. Sama dengan remaining ya, karena tujuannya harus sama dengan 0 ya, 7 kurang 7. Ya. Nah, profitnya itu ini, menggunakan rumus tadi. 300 dikurang 300 dibagi dengan 7. Ya. Ini hasilnya ya. Jadi solusinya bisa pakai cara ini, bisa pakai cara ini. Jadi solusinya adalah B3 dengan B7. Memang tidak akan sama dengan brute force ya. Kalau brute force itu B2 dengan B7. Kalau di greedy ini dinamakan dengan fractional knapsack ya. Ya, nanti Anda boleh coba cek di internet ya. Fractional knapsack problem. Nah, ini yang menggunakan dynamic programming ya. Ini udah saya kopikan. Kita coba objeknya dulu, saya masukin. Ini datanya. Gitu ya. Sesuaikan variabelnya dulu, 0 sampai nilai 0. Nah, kemudian ada saya siapkan ini. Jadi kalau untuk dynamic programming ini ada ketentuannya. Kalau I sama dengan J, I atau J itu sama dengan 0, maka TIJ-nya 0. Kalau dia lebih dari J, maka nilainya TIJ ku TI-1, J dan seterusnya. Jadi nanti ujungnya ini adalah yang menjadi hasil akhirnya ya. Ini kita ambil dulu codingnya, hitung T. Kemudian saya taruh di ini karena itemnya itu ada
7 ya. 7. TIJ-nya berarti satu ya. Kita buat 21. Ya. Ini kalau kita lihat rumusnya itu mulainya dari sini. TIJ dari A3 nih. Kemudian B3 ini. Jadi WT file ya. Jadi kalau kita lihat dari ininya WVT ya, WVTR sama kolom ya. Oke, kita coba implementasi ini ya. Tek gitu ya. Nah, ini kalau ini kita kunci dari ini. Tek. Kemudian ini kita kunci dari nilai. Kemudian ini adalah ini ya. Itu. Oh, maksimumnya saya belum copy. Ya. Tuh. Row-nya itu dari kurang 9 ya. Nah, ini knapsack-nya. Jadi yang paling solusinya itu didapat yang ini, yang ujung. Ini namanya pendekatan dynamic programming. Ya. Jadi kalau mau lebih jelas, Anda bisa pelajarinya di desain analisis algoritma ya. Ya. Memang harus